Oke, digital torque gauge. Ini yang tipe 135 Nm ya. Jadi ada 3 macam kalau nggak salah ya. ZNC 135. Jadi ini mulai 13,5 Nm sampai 135 Nm. Ada yang tipe di atasnya itu 20 Nm sampai 220 Nm. Nah, cuman karena kebutuhan kita coba timang-timang ya, saya baca yang 20 sampai 220 Nm itu torsi yang digaransi itu 20% ya. Jadi mulai garansi akurasinya mulai 40 Nm sampai 220. Padahal saya butuh juga untuk pengencangan busi di ada yang 19 Nm, ada yang 25 Nm. Jadi saya pakai yang ini. Kebetulan tipenya agak beda, saya cari yang ada beberapa jenis ya. Yang paling bagus tuh yang bisa dirotate, tapi masih mahal sih, di atas 1 juta masih. Yang ini saya dapat di harga 520-an, 520.000. Ini yang tipe 135 ya. Dibanding tipe yang lain ini kunciannya ini enggak seberapa bagus sih. Karena ini kalau sering dibuka tutup pasti akan sobek sama seperti engselnya. Nah, di dalamnya seperti ini. Ada silika gel untuk kelembapan. Nah, untuk yang model ini itu mau yang kecil sekalipun, ada lagi di bawahnya ini itu juga ini drive-nya tetap setengah ya. Jadi ini sama-sama setengah. Cuma nanti ada konversi dari setengah ke 3/8 dapat ya, atau dari setengah ke 1/4. Tapi drive yang atas ini selalu setengah, tapi tidak masalah ya. Saya juga punya konversi dari 3/4 ke setengah sama 1/4 ke setengah kalau nggak salah juga punya. Jadi nggak masalah, nanti kita bisa tambahkan sendiri. Nah, ini yang paket yang didapat. Jadi unitnya, kemudian konversi tadi setengah ke 3/8 dan setengah ke 1/4. Kemudian dapat ini obeng untuk membuka baterainya. Ini baterainya enggak dapat ya, jadi ini nambah sendiri. Kita coba buka ya. Nah, itu jadi baterai AA ya, AAA A3 yang kecil, 2 biji aja. Itu tidak dapat di bawahnya, jadi kita bisa nambah sendiri, baterai umum aja. Oke, kita balikkan. Ini kebetulan bentuknya bukan kotak ya, ada yang kotak. Kalau yang ini segi 8. Jadi ini segi 8, bukan kotak, karena ada juga yang kotak. Segi 8 ini ya mungkin lebih kecil ya, kalau pas muter lebih menyerupai lingkaran, tapi sama aja sih. Nah, ini lagi-lagi ada stikernya, tipenya ZNC 135. Jadi ini maksimum 135 Nm. Nah, kemudian di sini ada warningnya ya. Warning, it is forbidden to hold the shell to rotate directly and use it over the ring. Jadi untuk pemakaian kita nggak boleh pegang plastiknya ini dan
kita twist gitu ya, kita putar itu enggak boleh, harus lewat sini. Jadi enggak boleh langsung shellnya ini apa ya shell apa ya istilahnya, wadahnya ini, cangkangnya ini enggak boleh di twist secara langsung, jadi harus lewat sini karena bisa merusak. Kemudian juga torsi range-nya juga dilarang melewati dari torsi range yang di spek ini. Nah, spek ini kalau 135 ya penggunaannya maksimum di 135 Nm. Kalau yang 220 ya maksimum di 220 Nm. Kemudian selain dapat ini obeng untuk membuka, jadi di sini kita juga dapat ada manual book, ada produk warranty card nih. Jadi kartu garansinya seperti ini. Nah, ini nomor 1, this product is free of charge with a copy of this card. Jadi kartu ini kartu garansi and a copy of the purchase certificate within 1 year of its sales. Jadi garansinya 1 tahun dari pembelian ya, dengan bawa kartu ini dan bukti transaksinya. Nah, saya belinya di Shopee ya, enggak tahu apakah di print dan garansinya 1 tahun, tapi ya sama aja, mau diklaim kemana juga nggak tahu. Kemudian ini nomor 2, in case of improper use or out of warranty malfunction, take this card and a copy of the purchase certificate for long term maintenance. Ya, ini garansi servis juga berarti kalau sudah lewat dari setahun, tapi lagi-lagi nggak tahu klaimnya kemana, ya anggap produk tanpa garansi lah. Nah, ini kalau yang biasanya itu ada sertifikat untuk pengetesan ya, seperti yang saya bilang tadi 20% dari range maksimalnya. Jadi kalau yang 135 itu di sekitar 27 ya, 27 Nm yang digaransi. Meskipun dia bisa ngukur mulai 13,5 Nm, itu kalau yang produk yang serupa ya, tapi beda model. Nah, kalau yang ini nggak dapat sertifikat garansi berupa kertas, hanya berupa gini aja, sertifikat product qualification. Nah, ini kode inspektornya ya, certificate inspector, kodenya 03. Ini mungkin kode orang atau apa, tak tahu saya. Kemudian tanggal untuk inspeksinya itu bulan 5 2021. Jadi ini baru aja nih. Kemudian this product has been inspected to meet the technical standard and the product is qualified. Ya, ini sertifikat bahwa ini sudah dites dan lolos QC lah, kasarannya seperti itu. Ya, enggak tahu QC-nya seperti apa ya, kita percaya aja. Kemudian di sini ada manual book ya, manual book satu lembar gini aja ya, kira-kira ada 5 ya 9 ya. Nanti detailnya bisa dilihat di video ini. Nah, di sini itu fiturnya ya. Jadi untuk dia bisa reading errornya ya, akurasinya 2% kurang lebih kalau clockwise secara jarum jam, dan 2,5% kalau
counterclockwise, berlawanan arah jarum jam. Kemudian unitnya ada 3 macam ya, kilogram force centimeter, newton meter, lap feet atau pound feet ya, pound inch, lap inch. Kemudian ada soundnya, ada backlightnya ya. Kemudian power supply-nya 2% ya, tipe A3 tadi ya, otomatis mati kalau nggak dioperasikan selama 10 menit. Nah, ini pengoperasiannya ada di sini. Nanti detailnya bisa kita lihat langsung di unitnya. Nah, ini ada 3 spesifikasi yang tersedia untuk yang tipe ini. Saya beli yang tengah ini, yang 135. Jadi range divisionnya ya, atau kelipatannya tiap nambah itu kita bisa nambah sampai 0,1 Nm. Kemudian operating range-nya bisa ngukur mulai 13,5 sampai 135 Nm. Sebenarnya kecil pun sudah terukur, cuma mungkin ini range garansi yang sesuai ya. Nah, kalau yang ini 20 sampai 200, sorry, bukan 220 tadi ya. 20 sampai 200 lah, cuman saya baca-baca kalau torsi meter gini jangan terlalu mepet ke bawahnya, karena biasanya sisi bawahnya nggak terlalu akurat. Makanya ini kalau yang 200 mungkin akurasinya mulai 40, sedangkan yang ini di 27. Nah, 27 sama 40 mungkin kalau buat busi masih lebih deketan yang ini ya. Kenapa kok saya pilih yang ini? Sedangkan untuk pengencangan laknat roda kayak Avanza itu 108, Airyo itu 85 Nm. Jadi saya rasa within range yang ini. Nah, untuk yang tipe ini beda dengan tipe yang agak lain ya. Itu drive-nya itu selalu setengah in. Kalau yang lain itu ini setengah in ya. Kalau yang lain itu yang setengah in hanya yang 200, 135 itu 3/8. Kalau yang ini mau yang kecil pun yang sampai 30 Newton juga setengah. Cuman dia dapat dua adapter ini. Nah, ini untuk pengaturannya ya, ada real time mode, ada peak mode, ada preset mode. Nah, saya yang preset mode ini masih belum familiar ya, tapi paling enak sih peak mode. Nah, kemudian kita bisa save datanya, jadi setiap pengukuran peak kita save atau kita clear tanpa kita save. Ini bisa view hasil save-savean atau delete hasil save-savean, bisa juga reset to factory. Nah, kemudian ada beberapa pengaturan ya, low power consumption untuk baterainya, backlightnya. Nah, ini keunggulannya yang ini ada backlightnya ya nanti ya. Kemudian bisa reset to factory. Kemudian boosternya itu juga bisa diatur apakah ada sensor bunyi kalau sudah mendekati ini, mendekati range yang kita set ya. Dia ada lampu merah menyala terus kalau mendekati kedip-kedip dan boosternya titit. Tapi kalau sudah mencapai atau melebihi dia bunyi tit dan warnanya merah. Nah, ini akurasinya kita nggak boleh melebihi ya, 105% melebihi kapasitas itu bisa bikin rusak ya, jadi nggak akurat lagi. Jadi kita pakai 135 lah, meskipun dia masih ada toleransi 5%, berarti sampai 140 masih oke. Jangan sampai jatuh juga ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk ininya. Kita simpan dulu. Nah, ini unitnya seperti ini. Kita nyalakan. Nah, kita lihat ya. Oke, sebentar kita aturkan. Nah, ini ya kelihatan di sini, di atas ini. Di atas ini preset. Kalau kita plus
dia menjadi preset. Kemudian ini tulisannya track ya, kita tekan lagi jadi pick, preset, balik lagi ke track, balik ke pick. Kemudian untuk mengatur kita tinggal tekan minus gini, tombol minus ini, kemudian bisa kita atur. Nah ini maksimumnya 135, minimumnya ya ini kita bisa set kecil ya, tapi dia garansinya di 13,5. Nah ini enaknya yang ini tiap dipencet nggak bunyi ya, nggak berisik dan cukup cepat. Nah ini misal 13,5, kita tunggu atau kita tekan ini. Nah maka dia akan nanti kalau dikencangkan target kita ini, misal kita ke 25 misal. Nah seperti itu, artinya targetnya 25. Kalau kita tekan yang U atau S ini, nah berubah menjadi lap feet, lap inch, kilogram sentimeter, newton meter. Jadi ada 4 unit. Nanti tiap kali kita kencangkan, kalau kita searah jarum jam mengencangkan ya, ini angkanya positif, tapi kalau berlawanan jarum jam angkanya negatif. Oke, mungkin langsung praktek aja lebih enak ya. Oke, kita coba ya. Ini sudah kita set di 25 Newton meter. Kita coba. Kita hilangkan dulu 0. Nah itu backlightnya ya, nyala 16, 18. Nah itu 8. Kita nolkan lagi, bisa pencet PC ini 2 detik atau pencet M untuk nyimpan. Oke. Nah ini terlihat minus 76,8. jadi memang torsi pengencangan dengan pengendoran itu agak beda, ada penjelasannya sih sebenarnya. Kita coba lagi kencangkan, kita nolkan dulu. Oke, sudah nol. Ke 1 kita nolkan, kita kendorkan ya, pengendoran di 23,4 ya, minus ya pengendoran. Kita coba lagi, kita nolkan. Nah pas di 25,0, kita simpan. Oke, sukses. Kembali ke 0, kita kendorkan. (16,2). Oke, kita coba di lagnat ya. Kita coba di 85 Newton meter. Oke, 85 Newton meter. 0.
minus 72,7. Sejauh 842 86,2. Oke, 108 kita simpan. Oh, terlalu kencang ini. Oke, jadi ini tadi sudah sampai 139,6 ya. Udah melewati standarnya ini, jadi gak saya paksa, saya buka pakai breaker bar tanpa ini. Nah, ini sudah kendor, kita coba kencangkan ya. Kita save, sukses, balik 0. Oke, kita setting lagi. Sudah 85. Sebentar, ini kameranya menghalangi saya. Oke, sudah 112 Newton meter. Kita coba kendorkan 101. Oke, sekarang baru 115. Agak susah juga ya pencahayaannya di kamera. Nah, itu 111,5. Kita save, sukses. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Jadi teman-teman udah pada lihat ya, tadi kita coba baut kecil di 25 Nm, kemudian baut laknat di 85 Nm ya untuk Aereo, dan di Avanza 108 Nm. Nah, tadi tampak ya yang di Avanza ternyata pengencangan sebelumnya itu over, makanya tadi sampai terus berapa tadi 139,6 ya, itu masih belum keputar, jadi over sekali. Nah, dengan adanya torsi meter ini membantu kita untuk mengencangkan sesuai spek, jadi nggak over nggak under ya, kurang lebih. Tapi ternyata ya, karena kita mengandalkan feeling, meskipun dia ada tanda dan ada display, tapi tetap kita bisa over bisa under juga. Beda dengan yang click type ya, yang click type dia torsinya begitu tercapai dia langsung ceklik gitu ya, meskipun itu pun juga plus minus ya, sama ya, plus minus juga sebenarnya, cuman yang itu lebih nggak pakai feeling. Kalau ini masih harus mengandalkan pendengaran atau mengamati ya sambil pakai feeling. Nah, kalau untuk pengencangan yang betul-betul presisi seperti dalemannya mesin, nah itu mungkin nggak disarankan pakai yang ini. Tapi kalau yang masih toleransinya agak lebar ya, itu masih oke pakai ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya simpulkan penggunaan torsi meter digital ini. Yang kedua itu adalah dari pengalaman pakai ya beberapa kali, itu tergantung dari panjang gagang untuk muter, karena semakin panjang
itu memang kecenderungan kita untuk over torsi itu semakin besar, tapi makin mudah untuk kita kontrol tenaga sambil memperhatikan ini. Cuma ya harus kira-kira ya, jadi contohnya kayak tadi lagnat, mungkin kalau pakai yang lebih panjang mungkin lebih mudah kontrolnya. Cuman tadi agak kesulitan saya karena mesti pasang kamera sama ini ya apa, handsfree, kabelnya ini agak ngeribetin juga waktu saya harus tarik. Tapi kalau untuk busi gitu ya, untuk busi mungkin gagangnya nggak perlu panjang-panjang, udah mudah untuk mencapai 25 Nm. Nah mungkin itu kesimpulannya. Jadi mungkin teman-teman ada komentar lain, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih.